Nama saya Rio. Ini cerita tentang bagaimana hidup saya hancur berkeping-keping di balik kesuksesan seorang juragan sembako. Segalanya dimulai 2 tahun lalu saat saya dan 2 sahabat karib saya, Doni dan Budi, memutuskan untuk merantau ke kota. Kami adalah anak-anak desa yang polos dan penuh mimpi. Saya ingin membiayai kuliah adik saya, Doni ingin menikahi kekasihnya, dan Budi ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Kami menemukan lowongan pekerjaan di sebuah toko kelontong milik Pak Heri. Tokonya kecil dan sepi, terletak di gang sempit yang jarang dilewati orang. Saat itu, Pak Heri adalah pria paruh baya yang tampak biasa saja. Tubuhnya kurus, rambutnya tipis, dan matanya selalu menyiratkan kelelahan. Dia menyambut kami dengan senyum hangat, seolah-olah kami adalah anak-anaknya sendiri. Kalian akan bekerja keras di sini, tapi saya janji, suatu hari nanti kita akan sukses bersama, ucapnya saat itu. Kata-kata itu begitu menenangkan, seperti selembar harapan yang diberikan di tengah ketidakpastian. Kami tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 2 toko. Hidup kami sederhana. Pagi-pagi kami sudah bangun untuk menyapu toko, menata rak, dan menerima barang. Malamnya, kami bertiga akan duduk di teras, memandangi langit malam, dan berbagi cerita tentang masa depan yang kami impikan. Kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya kebersamaan. Rasanya seperti kami adalah keluarga baru. Seiring berjalannya waktu, kami mulai merasa aneh. Walaupun kami bekerja keras, toko Pak Heri tak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Omsetnya stagnan. Suatu malam, saya tak sengaja melihat Pak Heri berbicara di telepon dengan nada berbisik. Wajahnya tegang dan sesekali melirik ke arah kami. Saya tak ambil pusing. Mungkin itu hanya urusan bisnis. Namun beberapa hari setelahnya, segalanya berubah. Tiba-tiba, toko yang tadinya sepi mendadak ramai diserbu pembeli. Barang-barang di rak habis dalam sekejap. Bahkan ada beberapa pembeli yang datang dari jauh hanya untuk berbelanja di sana. Omset toko melonjak drastis, tak masuk akal. Pak Heri tersenyum lebar. Dia berulang kali mengucapkan, "Lihat kan, sudah saya bilang kita akan sukses." Doni dan Budi tertawa gembira, tak menyadari ada kejanggalan di balik rezeki yang datang tiba-tiba ini. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin memang rezeki kami yang sedang lancar. Tapi di dalam hati, saya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggantung. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan toko Pak Heri semakin tak masuk akal. Omset kami terus naik, bahkan di luar hari-hari gajian. Pak Heri terlihat semakin bersemangat, namun ada satu hal yang terus mengganjal. Setiap malam Jumat, Pak Heri selalu menghilang. Dia akan berpamitan, "Saya ada urusan penting," dan kembali keesokan harinya dengan wajah lelah, tapi mata yang berbinar-binar penuh kepuasan. Awalnya, kami mengira ia hanya pergi berbisnis atau bertemu klien. Tapi kepergiannya selalu diikuti oleh lonjakan pembeli yang luar biasa. Saya mulai memperhatikan pola ini. Setiap kali Pak Heri pulang dari perjalanannya, toko kami akan dibanjiri pembeli keesokan harinya, seolah-olah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka semua. "Wah, Pak Heri memang hebat ya," celetuk Doni suatu sore. "Kerja keras kita benar-benar membuahkan hasil." Budi mengangguk setuju. Matanya berbinar membayangkan impiannya. Saya hanya tersenyum hambar. Jauh di lubuk hati, ada bisikan tak nyaman yang tak bisa saya abaikan. Ini bukan lagi soal kerja keras. Ini terasa seperti ada sesuatu yang lain. Rasa penasaran saya memuncak. Suatu malam Jumat, saya sengaja menunggu Pak Heri pergi. Saya mengintip dari jendela kamar di lantai 2. Saya melihatnya memakai jaket tebal dan membawa sebuah tas kain hitam. Ia berjalan tergesa-gesa ke arah gang yang gelap. Saya ingin mengikutinya, tapi Budi dan Doni sudah terlelap. Rasa takut dan penasaran beradu di dada saya. Saya memilih untuk kembali ke kamar. Namun malam itu saya tidak bisa tidur.
Suara-suara aneh mulai terdengar dari lantai bawah. Ada suara gemericik air, gumaman pelan, dan bau kemenyan yang samar-samar. Saya menutupi wajah dengan bantal, berharap itu hanya halusinasi. Pagi harinya, saya bangun dengan kepala pusing. Bau kemenyan masih tercium samar. Saya melihat ke arah meja kasir, dan di sana tergeletak sebuah benda aneh. Sebuah bungkusan kecil berisi rempah-rempah kering dan selembar kain hitam. Saya tidak menyentuhnya, tapi perasaan ngeri menjalar di sekujur tubuh. Saat Pak Heri kembali, dia tampak lebih lelah dari biasanya, tapi senyumnya merekah saat melihat tumpukan uang di laci kasir. Dia tidak bertanya apa-apa tentang bungkusan aneh itu. Malam itu, Doni dan Budi tertidur pulas. Saya tidak. Saya terus memikirkan keanehan yang terjadi di balik kesuksesan toko ini. Dan saya tak menyangka bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk kami. Keputusan yang saya ambil malam itu adalah sebuah kesalahan besar. Saya memilih untuk bungkam. Saya terlalu takut untuk berbicara, terlalu bingung untuk bertindak. Saya meyakinkan diri bahwa semua keanehan itu hanya kebetulan, sebuah imajinasi liar yang dipicu oleh rasa lelah. Saya tidak ingin merusak kebahagiaan Doni dan Budi yang begitu polos. Mereka berdua begitu yakin bahwa kerja keras kamilah yang membuahkan hasil. Keesokan harinya, seperti biasa, kami kembali bekerja. Pembeli datang silih berganti. Doni, yang paling ceria di antara kami, tak henti-hentinya bersenandung sambil melayani pembeli. Budi sibuk menata barang, dan Pak Heri sesekali mengawasi dengan senyum puas. Semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal. Sampai malam tiba, saat kami selesai membersihkan toko. Kami bertiga duduk di kamar, bercanda tentang impian kami. Budi menghayal akan membelikan rumah tingkat untuk orang tuanya. Saya tertawa. Doni hanya diam. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Doni, kamu kenapa? Sakit?" tanya Budi. Doni menggeleng. "Enggak tahu, badanku tiba-tiba lemas. Kayak ada yang narik-narik." Suaranya bergetar. Saya dan Budi saling pandang. Ada aura tak enak yang menyelimuti kami. Tak lama kemudian, Doni jatuh pingsan. Kami panik. Kami berteriak memanggil Pak Heri. Pak Heri datang. Wajahnya yang tadi malam terlihat cemas, tapi matanya dingin, tanpa emosi. "Sudah, biarkan dia istirahat. Mungkin dia terlalu lelah," ucapnya sambil menyelimuti Doni. Kami terpaksa percaya. Kami menunggui Doni sampai ia tersadar. Sepanjang malam itu, Doni terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Dia sesekali menyebut nama Pak Heri, lalu berteriak, jangan ambil saya." Saya menggenggam tangannya, berharap Doni bisa merasa tenang. Tapi saya merasa tangan Doni dingin, sedingin es. Pagi harinya, saat saya terbangun, Doni sudah tidak ada. Tempat tidurnya rapi, seolah tidak pernah ditempati. Saya langsung panik. Saya bertanya pada Budi, "Doni kemana?" Budi juga terlihat bingung. Mungkin sudah di bawah. Kami bergegas turun. Kami mencari Doni di setiap sudut toko, tapi hasilnya nihil. Lalu Pak Heri muncul. Wajahnya yang tadi malam terlihat cemas, kini kembali normal. "Kalian kenapa?" tanyanya. "Doni, Pak. Doni hilang," seru saya. Panik. "Doni?" Pak Heri terlihat pura-pura bingung. "Oh, dia sudah pulang kampung. Tadi pagi-pagi sekali dia bilang ada urusan keluarga mendadak." Jawaban itu aneh. Doni tidak pernah bercerita soal urusan keluarga. Ponselnya tertinggal di kamar. Dan lagi, kenapa dia pergi tanpa pamit kepada kami? Saya berusaha menelponnya, tapi ponselnya tidak aktif. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Mungkin dia buru-buru," kata Pak Heri, berusaha menenangkan kami. Namun saya tidak tenang, begitu pula dengan Budi. Kami tahu ada yang tidak beres. Hilangnya Doni terasa janggal. Saya mulai menghubungkan hilangnya Doni dengan semua keanehan yang terjadi di malam Jumat itu. Saya dan Budi tak bisa menerima penjelasan Pak Heri. Pulang kampung, tanpa pamit dan meninggalkan ponselnya, itu tidak masuk akal. Pikiran buruk mulai merayap di benak kami. Kami memutuskan untuk mencari Doni. Kami mencari ke stasiun bus terdekat dan bertanya pada setiap supir dan penjual tiket. Tidak ada yang melihat Doni. Kami bahkan menghubungi nomor keluarganya, tapi tidak ada yang mengangkat. Doni benar-benar menghilang tanpa jejak. Kami kembali ke toko dengan perasaan hampa. Saya mencoba meyakinkan Budi,
Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Pak Heri. Namun Budi yang lebih polos dan mudah percaya masih berusaha berpikir positif. Mungkin Doni sengaja tidak ingin kami khawatir, katanya, meskipun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus teringat wajah pucat Doni dan gumaman anehnya sebelum dia menghilang. Saya memutuskan untuk mengambil resiko. Saat Budi dan Pak Heri sudah terlelap, saya menyelinap ke kamar Pak Heri. Pintu kamarnya tidak terkunci. Di dalam, bau kemenyan sangat kuat. Saya melihat sekeliling, mencari petunjuk apapun. Saya menemukan sebuah buku agenda di laci meja Pak Heri. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Di halaman pertama, ada tulisan tangan Pak Heri. Isinya daftar nama-nama orang yang pernah bekerja di toko ini. Nama Doni ada di sana. Tepat di samping namanya, ada tanggal yang ditulis dengan tinta merah. Tanggal itu adalah tanggal hilangnya Doni. Saya merinding. Belum sempat saya melihat lebih jauh, saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung saya berdebar kencang. Itu pasti Pak Heri. Saya segera menutup buku itu dan menyembunyikannya di balik bantal, lalu pura-pura tidur di tempat tidur Pak Heri. Langkah kaki itu semakin dekat. Pintu kamar terbuka perlahan. Saya menahan nafas. Pak Heri masuk, ia melihat ke arah saya, lalu tersenyum tipis. "Oh, kamu di sini, Rio. Kenapa tidak di kamarmu?" Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pak Heri mendekati tempat tidur dan saya merasakan aroma aneh, bukan kemenyan, melainkan bau seperti tanah basah dan bunga melati. Bulu kuduk saya merinding. Pak Heri menepuk pundak saya dan berkata, "Sudah, tidur saja di sini malam ini. Kamu pasti sedih karena Doni pulang. Besok semuanya akan baik-baik saja." Saya mengangguk, terlalu takut untuk menolak. Pak Heri berbalik dan pergi. Saya langsung bangkit dan kembali ke kamar saya. Saya melihat Budi tertidur pulas. Saya tidak bisa menceritakan apa yang saya temukan, karena saya tidak punya bukti nyata. Saya menyadari satu hal. Ada sesuatu yang sangat gelap di balik kesuksesan toko ini. Keberadaan buku agenda itu adalah petunjuk yang mengerikan. Doni bukan pulang kampung, dia dihilangkan, dan Pak Heri tahu segalanya. Ketakutan itu nyata sekarang. Saya tahu saya harus pergi dari sini, tapi saya tidak bisa meninggalkan Budi. Saya kembali ke kamar dengan jantung berdebar kencang. Pikiran saya kalut. Budi masih terlelap. Saya membayangkan betapa polosnya dia, betapa butanya kami berdua terhadap kejahatan yang terjadi di depan mata. Saya tak bisa lagi menunda. Saya harus memberitahu Budi. Pagi harinya, saya menunggu waktu yang tepat. Saat Pak Heri sedang melayani pembeli di depan, saya menarik Budi ke sudut toko. "Budi, ada sesuatu yang harus kamu tahu," bisik saya. Saya menceritakan semuanya, kepergian Pak Heri setiap malam Jumat, bungkusan aneh di meja kasir, dan yang paling penting, buku agenda yang saya temukan. Budi mendengarkan dengan wajah bingung, lalu perlahan rautnya berubah menjadi ngeri. "Kamu serius, Rio? Jangan bercanda," kata Budi. Suaranya bergetar. "Aku serius. Nama Doni ada di buku itu, dan tanggal di sampingnya adalah tanggal hilangnya dia," jawab saya, berusaha meyakinkan Budi. Budi terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan. "Jadi, Pak Heri, Budi tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ketakutan yang sama kini menyelimuti kami berdua. Sejak saat itu, kami tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Kami selalu merasa diawasi. Setiap kali Pak Heri tersenyum, senyum itu terasa seperti belati yang menusuk. Setiap kali ia mendekat, bulu kuduk kami merinding. Kami berusaha bersikap normal, tapi ketegangan itu tak bisa disembunyikan. Malam harinya, teror itu mencapai puncaknya. Kami sedang beristirahat di kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar kami. Awalnya pelan, lalu semakin cepat dan keras. Tok, tok, tok. "Rio, Budi, aku pulang." Suara itu suara Doni. Kami saling pandang, wajah kami pucat. Tidak mungkin, Doni sudah hilang.
Tapi suara itu begitu nyata, begitu menyeramkan. Budi langsung bersembunyi di balik selimut, tubuhnya bergemetar. Saya menahan napas, berusaha tetap tenang. Ketukan itu berhenti. Hening. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar dari balik pintu. Tawa yang mengerikan, seperti tawa orang kesurupan yang dipaksakan. Tawa itu perlahan memudar, digantikan dengan suara langkah kaki yang menyeret. Langkah kaki yang terdengar berat dan lemas menjauh dari pintu kamar kami. Kami tak berani bergerak, kami menunggu hingga pagi, saling memeluk ketakutan. Kami tahu, kami tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Kami harus pergi. Tapi bagaimana caranya? Uang kami tidak cukup untuk pulang. Setelah malam yang penuh teror, kami tak bisa lagi menutup mata. Kami berdua tak bisa bekerja dengan fokus. Tak bisa melayani pembeli dengan senyum palsu. Kami harus kabur. Itu satu-satunya jalan. Tapi bagaimana caranya? Kami sadar, uang yang kami miliki tidak akan cukup untuk ongkos pulang. Apalagi untuk memulai hidup baru di tempat lain. Kami benar-benar terjebak. Malam harinya, saya dan Budi berbisik-bisik, menyusun rencana nekat. Kami berencana mengambil uang dari laci kasir Pak Heri. Kami tahu ini tindakan yang salah, tapi kami merasa tidak ada pilihan lain. Uang itu adalah harga dari nyawa kami yang dipertaruhkan. Kami akan mengambil secukupnya, hanya untuk ongkos pulang. Setelah itu, kami akan pergi sejauh mungkin dan tak akan pernah kembali. Pukul 2 pagi, saat Pak Heri sudah terlelap, saya dan Budi mengendap-endap ke lantai bawah. Suasana toko terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Bau kemenyan yang samar-samar tercium di siang hari, kini begitu pekat dan menusuk hidung. Kami berjalan perlahan, mencoba menghindari setiap suara yang bisa membangunkan Pak Heri. Jantung kami berdetak kencang, seolah ikut mengiringi langkah kaki kami yang gemetar. Sampai di meja kasir, saya dan Budi saling pandang. Budi membuka laci kasir dengan hati-hati, terkunci. Gagal, bisik Budi, wajahnya terlihat putus asa. Saya mencoba memutar otak, lalu saya teringat sesuatu. Pak Heri seringkali menyimpan kunci cadangan di bawah laci. Dengan tangan gemetar, saya meraba bagian bawah laci kasir. Dan benar saja, sebuah kunci kecil terselip di sana. Kami membuka laci dan mata kami terbelalak. Di dalamnya, tumpukan uang kertas berjumlah puluhan juta. Uang yang sangat banyak, hasil dari kerja keras kami yang penuh tumbal. Di samping tumpukan uang itu, ada sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tidak terkunci. Dengan penasaran yang besar, saya membuka kotak itu dan saya langsung menyesalinya. Di dalam kotak itu ada sebuah benda yang membuat darah saya seolah berhenti mengalir. Kain hitam yang berlumuran darah kering dengan rajahan aneh di permukaannya. Tepat di sampingnya, sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Boneka itu mengenakan kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Doni saat ia menghilang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Pak Heri, ia pasti terbangun. Tanpa pikir panjang, saya menutup laci kasir dan menarik Budi. Kami lari secepat mungkin kembali ke kamar kami dan mengunci pintu. Kami bersembunyi di balik selimut. Tubuh kami bergemetar hebat. Kami berdua tahu, kami telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kami lihat. Kami bukan lagi hanya sekedar pekerja, tapi saksi mata dari kejahatan yang tak termaafkan. Kami tahu kami tak bisa lagi kabur. Pak Heri pasti tahu kami telah melihat rahasianya. Kami terjebak dalam perangkap yang mematikan. Pagi harinya, suasana di toko terasa berbeda. Pak Heri menyambut kami dengan senyum yang terlalu lebar. Matanya, yang biasanya menyiratkan kelelahan, kini tampak bersinar, penuh kemenangan. Dia seolah tahu apa yang kami lihat tadi malam, dan senyum itu adalah sebuah ancaman tanpa kata. "Bagaimana tidur kalian?" "Nyenyak," tanyanya. Suaranya terdengar ramah, namun ada nada mengejek di baliknya. Saya dan Budi hanya bisa mengangguk. Kami tak berani menatap matanya. Kami tahu, kami tak bisa lagi menunda. Kami harus kabur. Tapi bagaimana? Setiap sudut toko, setiap lorong gang, seolah dipenuhi oleh mata-mata tak kasat mata. Sepanjang hari itu, Pak Heri tak pernah jauh dari kami. Ia mengawasi setiap gerak-gerik kami. Ia bahkan mengunci pintu toko lebih awal dari biasanya. Kami terperangkap. Malam harinya, kami kembali ke kamar.
Budi terlihat sangat ketakutan. "Rio, aku takut. Jangan-jangan setelah ini giliran kita," bisiknya. Tubuhnya gemetar. Saya mencoba menenangkannya. "Kita akan baik-baik saja, Budi. Aku janji. Kita akan cari cara untuk kabur dari sini." Namun ucapan saya tak bisa membohongi diri sendiri. Saya tahu kami berada dalam bahaya besar. Kami tak bisa tidur. Kami hanya bisa menunggu dengan cemas. Tengah malam, teror itu kembali datang. Suara gemericik air, gumaman, dan tawa yang memecah keheningan malam. Kami berdua merapatkan diri, memeluk lutut dan menutup telinga. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamar kami terdengar lagi. Kali ini tidak hanya ketukan, tapi juga suara bisikan dari balik pintu. "Budi, Budi, aku datang untukmu." Itu bukan suara Doni. Itu suara serak yang mengerikan, seperti suara dari jurang terdalam. Suara itu menyebut nama Budi. Budi langsung berteriak histeris. Ia berlari ke pojok ruangan dan menutup telinganya. "Tidak, tidak, pergi sana, pergi!" teriaknya. Saya mencoba memeluknya, menenangkannya, tapi tubuhnya bergetar tak terkendali. Saat saya menoleh ke pintu, saya melihat bayangan hitam merayap masuk melalui celah di bawah pintu. Bayangan itu seperti asap yang menebal, perlahan membentuk sosok yang menyerupai manusia. Sosok itu melayang ke arah Budi. Saya langsung menjerit. Saya meraih benda apapun yang ada di dekat saya dan melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi benda itu menembus sosok tersebut. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Bayangan itu sampai di depan Budi. Budi terus berteriak. Air mata membasahi wajahnya. Tiba-tiba, bayangan itu melesat dan menembus tubuh Budi. Budi langsung terdiam. Matanya melotot, tubuhnya kaku, dan mulutnya menganga seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Saya menjerit, memanggil nama Budi, tapi ia tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba roboh, seperti boneka yang talinya diputus. Dan tepat pada saat itu, bayangan hitam itu kembali merayap keluar dari tubuhnya, menembus pintu, dan menghilang. Saya duduk kaku di samping tubuh Budi yang sudah tak bernyawa. Air mata sudah kering di pipi saya, digantikan oleh kengerian yang membekukan. Saya tidak bisa menjerit, saya tidak bisa menangis. Saya hanya bisa menatap kosong pada tubuh sahabat saya yang kini menjadi korban terakhir dari keserakahan Pak Heri. Keheningan malam terasa sangat menyesakkan. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Melarikan diri? Kemana? Dengan uang sepeser pun? Saya tahu Pak Heri akan segera menemukan saya. Saya tak punya pilihan lain selain melawan. Saya harus mencari bukti. Dengan tangan gemetar, saya kembali ke lantai bawah. Suara derit papan kayu di bawah kaki saya terdengar sangat nyaring di telinga. Saya tak peduli, saya harus mendapatkan buku agenda itu. Itu adalah satu-satunya bukti yang saya miliki. Saya membuka laci kasir dan tangan saya langsung meraba bagian bawah laci. Kunci cadangan itu masih ada di sana. Saya mengambilnya, lalu membuka laci kasir. Di sana, tumpukan uang masih sama. Tapi kali ini, di samping kotak kayu, ada sebuah boneka jerami baru. Boneka itu mengenakan kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Budi. Saya menahan napas. Rasa mual melanda. Saya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, selain kain berlumuran darah Doni, ada selembar kain lain yang berlumuran darah kering. Kain itu adalah potongan kain dari celana Budi. Saya tidak bisa menahan rasa mual. Saya langsung muntah. Ini bukan lagi sekedar tumbal. Ini adalah ritual yang mengerikan.
Saya mengambil buku agenda itu yang sebelumnya saya sembunyikan. Saya membukanya dengan tangan bergetar. Halaman demi halaman, saya menemukan nama-nama. Nama-nama yang tidak pernah saya dengar, dan di sampingnya tanggal yang ditulis dengan tinta merah. Mereka semua adalah korban, dan saya yakin mereka semua adalah mantan karyawan Pak Heri. Saya sampai di halaman terakhir. Di sana tertulis nama saya, Rio, dan di sampingnya tanggal hari ini. Pak Heri tidak berbohong, ia memang merencanakan ini semua. Di halaman yang sama, ada coretan aneh di bawah nama saya. Sebuah simbol yang asing, tapi saya merasa pernah melihatnya. Saya mencoba mengingatnya, dan saya ingat itu adalah simbol yang sama dengan rajahan di kain hitam di dalam kotak. Saya menyadari simbol ini adalah kunci dari semua teror ini. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki dari belakang. Jantung saya berdebar kencang. Saya menoleh dan melihat Pak Heri berdiri di sana, di ambang pintu, dengan senyum kemenangan di wajahnya. "Kamu sudah lihat semuanya, Rio," bisiknya. Suaranya terdengar dingin dan mematikan. "Sayang sekali, kamu tidak akan pernah bisa menceritakannya kepada siapapun." Saya tahu ini adalah akhir, tapi saya takkan menyerah. Saya menggenggam buku agenda itu erat-erat. Saya akan jadikan buku ini sebagai bukti, atau setidaknya saya akan mati dengan membongkar semua kejahatannya. Pak Heri berjalan mendekat, senyumnya melengkung kejam. Saya tahu ini adalah akhir dari segalanya. Saya tak punya tempat lari, tak punya kesempatan untuk bersembunyi. Saya memegang buku agenda itu erat-erat di tangan saya, seolah benda itu adalah satu-satunya perisai saya. "Berikan buku itu, Rio," bisiknya. "Kamu tidak perlu tahu apa-apa. Kamu hanya perlu beristirahat, sama seperti teman-temanmu." "Tidak, aku tidak akan memberikan ini," teriak saya. "Kamu membunuh mereka, kamu menumbalkan mereka demi uang." Mendengar tuduhan itu, tawa Pak Heri pecah. Tawa yang sangat mengerikan, seolah ada suara lain yang ikut tertawa di dalam tubuhnya. "Bukan aku, Rio. Mereka sendiri yang rela." "Apa maksudmu?" tanya saya bingung. "Mereka ingin sukses, mereka ingin kaya, dan aku memberi mereka jalan. Aku hanya perantara," jawabnya. Matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Saya tidak mengerti, tapi saya tahu saya tak boleh percaya pada kata-katanya. Ia melangkah lebih dekat, saya bisa mencium bau tanah dan kemenyan yang sangat pekat darinya. Di belakangnya, saya melihat sebuah bayangan hitam mulai muncul, merayap dari lantai. Bayangan itu mirip dengan yang menembus budi tadi malam. Saya menyadari, ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan melawan kekuatan yang lebih besar. Saya melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa saya gunakan untuk melawan. Mata saya tertuju pada sebuah korek api di atas meja kasir. Ide gila melintas di kepala saya. Sambil terus mengacungkan buku agenda itu, saya melangkah mundur. Saya berusaha mengalihkan perhatian Pak Heri. "Kamu tidak akan menang, Pak Heri. Semua kejahatanmu akan terungkap." "Tidak akan ada yang percaya padamu, Rio," jawab Pak Heri, semakin dekat. "Kamu sendirian, sama seperti Doni dan Budi." Saat itulah saya melihat peluang. Saya melempar buku agenda itu ke wajahnya. Buku itu menghantamnya, membuat Pak Heri terkejut dan terhuyung. Saat ia berusaha memungut buku itu, saya meraih korek api, dan saya langsung menyalakan api. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya mengikuti naluri. Saya mengambil bungkusan kemenyan yang terletak di meja kasir dan melemparkannya ke lantai, lalu menyulutnya dengan korek api. Api langsung menyambar, membakar kemenyan kering itu. Saat api menyala, bayangan hitam yang merayap di belakang Pak Heri menjerit. Suaranya melengking tinggi, menusuk telinga. Bayangan itu menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Pak Heri menoleh ke arah api, wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. "Aku akan membakar semuanya," ancam saya. Pak Heri tertawa. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Rio. Kamu hanya membuat dirimu sendiri lebih cepat mati." Ia kembali berjalan ke arah saya. Ia tidak takut pada api, tapi saya menyadari ia takut pada hal lain. Saya melihat sebuah botol berisi minyak di samping meja yang biasa digunakan untuk ritualnya. Tanpa berpikir, saya menyiramkan minyak itu ke seluruh lantai di sekeliling saya dan menyalakan api. Lingkaran api kecil mengelilingi saya. Pak Heri langsung berhenti. Ia tidak bisa melewati lingkaran api itu. Ia melihat saya dengan mata yang penuh kebencian. Saya tahu
saya telah menemukan satu-satunya kelemahan yang ia miliki, dan itulah satu-satunya kesempatan saya untuk selamat. Pak Heri terkunci di luar lingkaran api. Wajahnya menegang karena kemarahan. Ia menggeram, matanya menyorotkan kebencian yang dalam. "Kamu pikir bisa selamat, Rio? Aku akan tetap mendapatkanmu," ancamnya. Saya tidak punya waktu untuk bernegosiasi. Saya tahu saya harus lari. Tapi kemana? Pintu depan sudah terkunci. Saya melihat ke arah jendela di dekat saya. Tapi jendela itu tertutup rapat. Saya tak punya pilihan lain. Saya harus melawan. "Kenapa, Pak Heri?" teriak saya. Suara saya serak. Kenapa harus menumbalkan teman-teman saya? Kenapa tidak jujur saja? Pak Heri tertawa. Tawa yang penuh dengan keputusasaan dan kegilaan. Mereka yang memilih, mereka menginginkan kekayaan, dan aku hanya memberikan cara. Mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri, dan aku hanya menerima pengorbanan itu. "Itu bohong, kamu yang memaksa mereka," seru saya. "Tidak," jawab Pak Heri. "Aku hanya butuh 3 tumbal. 3 roh yang rela memberikan kekuatannya demi kekayaan. Dan mereka bertiga yang paling cocok." Ia melirik ke arah tubuh Budi di lantai atas dan saya merasa mual. Saya tak bisa lagi menahan amarah. Saya harus mengakhiri ini. Saya melihat sekeliling dan mata saya tertuju pada sebuah parang di sudut ruangan. Saya mengambilnya, lalu mengarahkannya ke Pak Heri. "Aku tidak akan membiarkanmu menang, Pak Heri. Aku akan mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, mata Pak Heri memerah, tubuhnya bergetar, lalu ia tertawa dengan suara yang sangat dalam. Suara itu bukan lagi suara Pak Heri, melainkan suara berat yang mengerikan. Bayangan hitam muncul di belakangnya, ukurannya jauh lebih besar dan mengerikan dari yang tadi malam. Bayangan itu merasuki tubuhnya, dan Pak Heri menjerit. Jeritan itu tidak lagi seperti manusia. "Kamu tidak bisa melawanku, bocah." Suara itu berbicara dari mulut Pak Heri. "Aku yang memberimu kekayaan dan aku akan mengambilnya kembali." Saya tak gentar. Saya tahu saya harus mengalahkannya. Saya mengambil botol minyak yang tersisa dan menyiramkannya ke arah pintu. Lalu saya menyalakan api. Pintu langsung terbakar. Saat pintu terbakar, sosok yang merasuki Pak Heri menjerit kesakitan. "Api! Api! Jangan!" teriaknya. Saya menyadari makhluk itu takut pada api. Saya menyiramkan sisa minyak ke lantai, membentuk lingkaran api yang besar, dan saya berdiri di tengah-tengahnya bersama dengan buku agenda dan parang di tangan saya. Makhluk itu tidak bisa mendekat. Ia terperangkap di luar lingkaran api, dan Pak Heri terus berteriak kesakitan. "Rio, tolong, jangan!" rintihnya. Suara aslinya kembali muncul, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Itulah saat saya melihat sebuah celah. Saya harus menghancurkan sumber kekuatannya. Saya ingat rajahan aneh di buku agenda, dan saya tahu itu pasti kunci dari semuanya. Saya menatap Pak Heri dan ia menatap saya dengan mata yang kosong. Ini adalah akhir dari segalanya. Saya harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidup saya. Saya terdiam, berdiri di tengah lingkaran api, parang di tangan saya. Di luar lingkaran, Pak Heri meronta. Suara lintihannya bercampur dengan suara mengerikan dari makhluk yang merasukinya. "Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan," teriaknya. Tapi saya tahu, saya tidak bisa percaya lagi. Kekayaan yang ia tawarkan adalah racun dan harganya adalah nyawa. Saya menatap buku agenda di tangan saya. Buku yang menjadi bukti dari semua kejahatan ini. Saya melihat rajahan aneh di halaman terakhir, simbol yang sama dengan yang ada di kain berlumuran darah. Saya menyadari ini bukan hanya sekedar buku, ini adalah kontrak. Kontrak yang mengikat nyawa teman-teman saya dengan makhluk itu. Saya mengangkat parang, bukan untuk menebas Pak Heri, tapi untuk menghancurkan sumber kekuatannya. "Aku tidak butuh kekayaanmu," teriak saya. "Aku hanya butuh teman-temanku kembali."
Tanpa ragu, saya merobek halaman terakhir buku agenda itu. Halaman itu mulai terbakar dan rajahan aneh di permukaannya menyala dengan cahaya merah terang. Saat rajahan itu terbakar, Pak Harry menjerit. Jeritan itu sangat mengerikan, seperti suara ribuan orang yang tersiksa. Makhluk yang merasukinya mulai keluar, berbentuk seperti asap hitam yang mengepul dan menghilang ke udara. Pak Harry jatuh tersungkur di lantai. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menatap saya dengan mata yang kosong. Ia tidak lagi sama seperti yang saya kenal. Ia hanyalah cangkang kosong yang kehilangan semua kekuatan dan jiwanya. Saya mendekati tubuh Pak Harry yang tergeletak. Saya menatapnya, dan saya tidak merasakan amarah, hanya kekosongan. Tiba-tiba, saya mendengar suara bisikan. Suara itu begitu pelan, tapi saya bisa mendengarnya dengan jelas. Rio. Saya menoleh dan melihat sosok Doni dan Budi berdiri di ambang pintu, tersenyum. Mereka terlihat transparan, seperti kabut, dan perlahan mereka melayang ke arah saya. Saya tidak merasakan takut, saya hanya bisa menangis. Mereka mendekati saya dan memeluk saya. Saya bisa merasakan dinginnya sentuhan mereka, dan saya menangis. Kami baik-baik saja, Rio. Kami sudah bebas. Kami sudah bisa pulang, bisik Doni. Terima kasih, Rio. Kamu sudah menyelamatkan kami, bisik Budi. Mereka perlahan memudar, menghilang ke udara. Saya tahu, mereka sudah pergi. Mereka sudah bebas. Saya menangis sejadi-jadinya, dan saya jatuh terduduk. Semua amarah, semua ketakutan, semua kesedihan yang saya rasakan kini meledak. Saya melihat ke arah tubuh Pak Harry. Ia sudah tidak bergerak. Ia sudah mati. Setelah semua yang ia lakukan, ia hanya mendapatkan akhir yang menyedihkan. Saya tahu saya harus pergi. Saya harus menceritakan kisah ini kepada semua orang. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana, di tengah sisa-sisa api dan bau kemenyan yang menyengat. Saya menatap tubuh Pak Harry yang tergeletak kaku, lalu ke arah buku agenda yang sudah robek dan terbakar sebagian. Saya tahu, ini adalah akhir dari semua mimpi buruk ini. Namun, saya juga tahu, cerita ini harus diceritakan. Saya bangkit, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Saya tidak lagi merasakan takut, hanya sebuah kekosongan yang dalam. Saya meraih beberapa lembar uang dari laci kasir, uang yang tidak ternoda oleh ritual mengerikan itu, uang hasil penjualan yang normal. Saya mengambilnya bukan karena serakah, tapi karena saya tahu saya butuh ini untuk memulai hidup baru jauh dari tempat ini. Sebelum pergi, saya menghubungi polisi. Saya menceritakan semuanya, tentang penemuan mayat, tentang Budi, tentang Doni, dan tentang dugaan saya pada Pak Harry. Saya tidak bisa menjelaskan soal tumbal dan roh, karena saya tahu tidak ada yang akan percaya. Saya hanya menceritakan fakta yang bisa mereka cerna. Saya tahu polisi akan segera datang, dan mereka akan menemukan semua yang tersisa. Saya meninggalkan toko itu untuk selamanya. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya berjalan di bawah langit pagi yang cerah, namun hati saya terasa sangat gelap. Saya selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Saya kehilangan kedua sahabat terbaik saya, dan saya harus hidup dengan bayangan mereka yang akan selalu menghantui saya. Saya melanjutkan perjalanan, menaiki bus, dan pulang ke kampung halaman. Saya tidak pernah lagi merantau ke kota. Saya menggunakan uang yang saya ambil untuk membuka usaha kecil-kecilan di kampung. Meskipun usaha saya tidak sebesar toko Pak Harry, tapi saya bisa hidup tenang dan damai. Saya tidak lagi dikejar oleh uang. Saya hanya ingin hidup dengan hati yang bersih. Namun, setiap malam Jumat, saya masih tidak bisa tidur. Saya akan pergi ke makam Doni dan Budi. Saya akan menaburkan bunga dan menceritakan semua yang terjadi. Saya akan menceritakan bagaimana saya berhasil membongkar semua kejahatan Pak Harry dan bagaimana mereka berdua bisa pergi dengan tenang. Kisah ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi ini adalah kisah nyata yang saya alami. Saya adalah saksi hidup dari keserakahan manusia yang berujung pada tumbal nyawa.
Saya adalah korban yang selamat, dan saya adalah orang yang membawa pesan bahwa kesuksesan yang didapat dengan cara yang tidak wajar tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati.